Indonesia, belakangan pertanyaan tentang eksistensi ideologi Pancasila mengemuka ketika isu intoleransi menjalar. Ungkapan-ungkapan rasialis dan tindakan intoleransi terlihat jelas ketika momen-momen pemilihan kepala daerah. Dan di studio saat ini telah hadir sejarawan LIPI, Bapak Asfi Warman Adam yang akan membahas mengenai dialog kita hari ini mengenai menjaga marwah Pancasila. Selamat sore Pak Asfi. Selamat sore. Oke Pak Asfi, menurut Anda apakah dasar negara Pancasila saat ini dalam kondisi terancam? Iya, itu digoyang dengan tuntutan oleh ormas tertentu yang ingin mendirikan kekhalifahan misalnya, ingin mendirikan sebuah negara yang berdasarkan agama. Padahal Pancasila kan tidak demikian gitu. Nah, saya melihat juga bahwa nasionalisme Indonesia sekarang ini juga tergerus oleh berbagai sentimen keagamaan gitu. Saya ingin membandingkan aksi yang terjadi pada bulan Desember tahun yang lalu dibandingkan dengan rapat raksasa di IKADA pada 19 September tahun 45. Rapat raksasa di IKADA itu jumlahnya sangat besar, 100.000 orang hadir di situ. Sangat besar untuk ukuran Indonesia pada tahun 45. Dibandingkan juga dengan apa yang terjadi pada Desember tahun 2016 itu jumlahnya sangat luar biasa. Tetapi yang kemudian kedua peristiwa itu terjadi pada tempat yang hampir sama. Satu di lapangan IKADA dekat Gambir sekarang dan satu lagi di Monas. Dan rapat raksasa di IKADA itu merupakan atau mewujudkan, memperlihatkan rasa kebangsaan rakyat yang sangat tinggi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mereka itu ratusan ribu orang atau sekitar 100.000 orang itu datang berbondong-bondong ke lapangan IKADA untuk menyatakan mendukung proklamasi kemerdekaan walaupun dibayangi oleh ancaman tentara Jepang yang ketika itu menyatakan akan menembak kalau orang berkumpul lebih dari 5 orang. Dan akhirnya rapat raksasa di IKADA itu yang diwarnai oleh bendera merah putih itu berlangsung dengan damai walaupun Presiden Soekarno itu hanya sempat berpidato 5 menit. Gitu. Di dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa biarlah dada kami disobek-sobek tetapi kami akan tetap mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Dan kemudian beliau meminta supaya rakyat itu pulang dengan tertib. Jadi dibandingkan dengan kondisi kekinian seperti apa? Nah, dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini, saya melihat rasa kebangsaan itu tidak menjadi alasan gitu. Yang lebih kentara itu adalah sentimen keagamaan. Karena aksi itu dikaitkan dengan apa yang disebut dengan penistaan agama gitu. Jadi di situ saya melihat perbedaannya. Dan yang kedua juga kalau kita bandingkan misalnya Istiqlal yang dulu dibangun oleh Soekarno itu untuk menciptakan kebanggaan bagi mayoritas umat Islam. Ada satu masjid yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai simbol kerukunan beragama karena masjid itu ditempatkan di sebelah katedral. Tetapi di sisi yang lain, saya melihat seperti fungsi masjid itu sekarang bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga sudah bergeser menjadi titik kumpul untuk melakukan demonstrasi gitu. Jadi ada perubahan juga di situ. Baik Pak Asfi, kembali ke sejarah. Ini kan Indonesia sebetulnya lahir atas kesepakatan dan perjanjian semua elemen bangsa. Tidak ada satupun yang tertinggal seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi sekarang, apakah kemudian hal ini menjadi tidak relevan ataupun tidak terjadi di kondisi saat ini ketika kemudian dulu adalah perjanjian semua elemen bangsa, kesepakatan elemen bangsa untuk semuanya. Untuk kondisi sekarang seperti apa? Ya, itulah yang disayangkan bahwa pada tahun 45 itu pemimpin kita sudah sepakat gitu untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Bahkan ketika itu ada perdebatan apakah ada 7 kata itu, tetapi kemudian disetujui bahwa yang menjadi dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang disepakati pada bulan Agustus tahun 45 itu seyogyanya tidak dirubah lagi ya, tidak digoyahkan lagi bahwa Pancasila itu dasar negara kita, pemersatu bangsa kita, tidak diganti dengan dasar yang lain gitu. Oke, tapi kalau bisa kita lihat dari eksistensi Pancasila saat ini, dari nilai-nilainya sendiri kan kemudian memang mulai tergerus, kemudian apakah ini ada keteledoran ataupun kelalaian dari pemerintah sendiri untuk kemudian mensosialisasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara atau bagaimana menurut Anda? Iya, kita tahu bahwa pada masa Orde Baru ya, Pancasila itu disosialisasikan dengan semacam hafalan dengan cara-cara yang kurang tepat ya. Sekarang cara itu harus dirubah, tetapi yang di sisi yang lain pemerintah juga harus
tegas terhadap kelompok-kelompok yang menyatakan tidak setuju dengan Pancasila gitu. Organisasi itu harus dibubarkan, dan ataupun juga kalau ada pejabat yang memberikan peluang kepada berdirinya organisasi itu, pejabat itu harus disingkirkan gitu menurut pandangan saya. Jadi kalau pemerintah bersikap tegas, wacana-wacana ini akan berkurang. Oke, Pak Asfi, ini mengenai perdebatan mengenai dasar negara Pancasila seperti itu, kan ini sudah terjadi dari dulu kala ataupun dari lama. Tapi kemudian ketika itu founding fathers ataupun Bapak Pembangunan kita sudah menyepakati bahwa Pancasila adalah menjadi dasar negara dan artinya ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini dalam sejarah ini seperti apa kemudian dinamika mengenai adanya perdebatan mengenai dasar negara ataupun ideologi ini? Dinamika itu terus berlangsung ya. Pada tahun 45 ada persoalan mengenai rumusan Pancasila, dan kemudian tahun 57 ada perdebatan yang sangat sengit di Konstituante gitu. Ketika apakah dasar negara kita Islam atau Pancasila. Tetapi kan upaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara itu tidak berhasil karena tidak tercapai 2/3 jumlah suara, dan kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 45 pada tahun 59. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu menurut hemat saya memperlihatkan ada dinamika gitu, ada selalu upaya untuk lebih mengislamkan negara ini, tetapi selama itu cuma hanya wacana, tidak disertai gerakan ataupun upaya-upaya yang lebih keras, itu ya silakan saja gitu pemikiran semacam itu, tetapi jangan menjadi suatu gerakan massa yang menimbulkan persoalan di tengah masyarakat kita. Dan lebih baik kan energi itu diarahkan kepada hal yang lebih positif untuk negeri ini, untuk membangun negeri ini. Oke, Pak Asfi, ini ada banyak kekhawatiran dan kecemasan mengenai keutuhan NKRI dan juga Pancasila. Apakah kemudian ini sebuah kekhawatiran yang berlebihan atau memang sesuatu yang harus diwaspadai? Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Asfi usai jeda. Pemirsa, tetap ormas anti Pancasila disuarakan oleh berbagai kalangan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membubarkannya melalui jalur pengadilan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Bapak Asfi Warman Adam dan sebagai sejarawan LIPI. Pak Asfi, tadi sebelum jeda kita sempat mempertanyakan mengenai ada banyak kekhawatiran dan kecemasan mengenai keutuhan NKRI dan Pancasila. Ini dilihat dari sejarah dari masa ke masanya, tantangan terhadap keutuhan NKRI ataupun ideologi Pancasila itu sendiri memang terdapat tantangan-tantangannya dan itu berbeda-beda. Untuk kali ini apakah memang dari kelompok ataupun ormas yang sifatnya radikal dan anti Pancasila menurut Anda? Iya, jadi dari masa ke masa itu tantangannya itu selalu ada. Ada pemberontakan misalnya. Kalau dari kalangan Islam itu DITII. Dan itu solusinya ya pemerintah harus tegas. Itu harus ditumpas. Nah, demikian juga dengan ormas yang ingin mendirikan kekhalifahan misalnya, itu tidak cocok untuk Indonesia dan itu bertentangan dengan Pancasila, dan itu harus menurut saya dilarang entah melalui pengadilan ataupun melalui lembaga hukum lainnya gitu. Nah, yang kedua menurut hemat saya juga yang harus diperjelas di tengah masyarakat itu adalah pembedaan atau pemisahan antara konsep rakyat dengan umat. Orang bisa sekaligus adalah rakyat. Saya rakyat Indonesia, tetapi sebagai orang yang beragama Islam, saya adalah umat Islam. Nah, saya tidak seharusnya mempertentangkan kedua konsep itu. Saya harus tahu kapan saya berperan sebagai rakyat dan sebagai umat. Saya ambil contoh, kasus yang sangat jelas itu di dalam pernikahan misalnya. Kasus pernikahan itu dilakukan oleh KUA. KUA itu perwakilan negara. Tapi prosesnya, ijab kabul dan lain-lain itu adalah proses yang islami. Nah, orang yang melakukan itu artinya dia menjalankan perannya sebagai rakyat, dan tapi juga sebagai umat gitu. Dan peran itu harus harmonis. Dan tidak boleh ada pertentangan antara keduanya gitu. Oke, untuk pemerintah sendiri ketegasan seperti apa seharusnya yang diambil oleh pemerintah untuk tidak hanya kemudian jangka pendek, tapi ini harus ada langkah strategis jangka menengah dan juga jangka panjang. Jangka panjang secara strategis harusnya bahwa ormas itu hanya mempunyai azas tunggal Pancasila. Jangan diberi kesempatan lagi untuk mempunyai azas yang lain gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ormas-ormas yang dengan tegas itu menolak Pancasila, ingin menciptakan negara Islam misalnya,
itu harus dilarang oleh pemerintah. Oke, artinya kemudian Anda setuju jika ketegasan pemerintah untuk membubarkan ormas yang memang diduga adalah anti Pancasila ini memang perlu ketegasan dari pemerintah untuk langsung dibubarkan seperti itu? Iya perlu, kalau tidak masalahnya akan berkepanjangan terus gitu. Jadi pemerintah harus tegas dan cepat. Oh, kalau misalnya ini kemudian pemerintah tidak tegas, karena wacana mengenai pembubaran ormas anti Pancasila ataupun ormas radikal ini kan sempat digaungkan beberapa kali, tapi kemudian kita lihat realisasinya masih hanya sebatas wacana dan wacana. Menurut Anda apakah ketegasannya harus diambil sekarang? Harus diambil sekarang. Kenapa? Karena wacana ini akan bergulir terus dan menurut hemat saya tidak lagi murni karena digunakan untuk kepentingan politik, misalnya pilkada ataupun pilpres tahun 2019. Jadi oleh sebab itu pemerintah dari sekarang itu harus tegas gitu, supaya pilkada dan pilpres itu juga tidak diwarnai dengan sara dan hal-hal yang semacam itu. Oke, singkat saja Pak Asfi, itu kan mengenai ormas yang sifatnya anti Pancasila, tapi bagaimana cara ataupun langkah kita untuk menjaga marwah Pancasila itu sendiri? Ya tentunya ya kita perlu mensosialisasikan Pancasila itu tidak dengan cara seperti pada masa Orde Baru ya. Saya kira melalui pendidikan itu perlu dilakukan walaupun dengan model-model yang berbeda dengan secara ideologis dan sebagainya gitu. Itu harus dilakukan terlepas dari apakah perlu ada badan khusus untuk itu, tetapi sosialisasi Pancasila itu terus dijalankan menurut pandangan saya. Oke, baik Pak Asfi, terima kasih telah